Oke, selamat datang di channel gua. Kali ini gua mau main game Stronghold Crusader. Ini game yang mungkin para player game PC juga udah banyak yang tahu dan pernah mainin. Kenapa? Karena ini game yang terbilang cukup unik waktu zamannya. Uniknya itu adalah di fitur-fitur yang beda, nggak kayak game-game perang saat di zamannya. Kan dulu mungkin zamannya ada Age of Empire, terus Rise of Nation, Cossack, dan banyak lah kayak ada Emperor dan lainnya lah gitu. Nah, tapi di Stronghold Crusader ini dia terbilang unik banget karena ada yang tadi gue bilang, ada fitur-fitur yang beda, dan itu nanti bakal kita lihat sendiri di gameplaynya. Nah, cuman di sini sebelum gue mulai lanjut ke gamenya, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel gue biar gue bisa lanjutin konten-kontennya. Oke. Nah, di sini gue mau namatin tuh trialnya si Crusader Strongholdnya ini. Itu ada dua, tapi yang first edition dulu aja yang mau gue selesain, dan itu masih fresh banget, belum ada yang selesai sama sekali. Nah, sebelum gue lanjut itu di sini ada ayam. Nah, ayam ini dipakai untuk ngeskip misi lo. Nah, di sini cuma nggak bakal gue gunain sama sekali si ayamnya. Jadi setiap misi itu bakal gue selesain satu persatu. Nah, di sini masih yang misi pertama dan gue lanjut. Di sini lawan pertama tuh Sultan Abdul, dan uang untuk player itu ada 4.000 koin dan komputer 2.000. Oke, nah langsung gue mulai ya. Oke, di misi pertama ini lawan Sultan Abdul, dan gue yakin para player-player Stronghold juga pasti tahu kelemahan-kelemahan dari lawan-lawan yang ada di game Stronghold. Salah satunya adalah si Sultan Abdul. Nah, Sultan Abdul ini kelemahannya dia nggak bisa bikin pasukan yang ada di Engineers Guild. Jadi buat lu yang gunain tembok itu agak sedikit ngerasa aman, karena tembok lu paling cuman dipukul sama Arabian Swordman-nya ini, yang ini nih. Oke, nah di sini gue dapet map strategis banget, yaitu lu bisa bertahan nutupin akses untuk pasukan dari si Sultan Abdul, dan dia kebanyakan pasukannya kan jalan kaki, dan itu aksesnya bisa lu tutup. Nah, di sini gue bakal tutup nih. Pertama gue bikin satu gate kecil aja, kecil di sekitar sinian. Nah, terus gue bikin pintu yang bisa bawahnya ada air tuh. Nah, terus gue tutup kiri kanannya, nggak pakai tembok tapi pakai air. Sisain sedikit buat pasukan keluar. Ini juga gue tutup. Oke, setelah gue tutup, nah baru nih pasukan-pasukan gue ngegali. Nah, di sini gue bikin challenge, yaitu gue nggak bakal bikin satu unit pun yang ada dari baraks, kecuali yang bawaan ya, kayak si Spearman sama Archer ini kan bawaan nih. Nah, ini gue nggak bakal bikin nih baraks, tapi gue lebih pakai pasukan yang ada di mercenary post. Dan untuk pemain Stronghold juga tahu costnya untuk gunain pasukan di mercenary post itu lebih mahal dari unit yang ada di baraks. Nah, makanya di sini gue main itu gimana caranya dapetin duit banyak buat bikin pasukan yang ada di mercenary post. Oke, nah baik lagi nih ke si Sultan Abdul. Tadi ada singanya kepancing ke base-nya dia. Di sini gue bikin istilahnya gue teror nih base-nya dia, pakai itu katapult yang ada di atas tower. Tapi yang tadi gue bilang di awal video, Crusader Stronghold Crusader tuh game unik. Game uniknya gimana? Misalkan kalau di lu bikin apa ya, anggaplah di game Age of Empire, lu bikin tower ini bisa langsung nyerang nih. Nah, tapi untuk di Stronghold Crusader enggak. Dia cuma bangunan aja, dan lu harus isi sendiri pasukannya di atas tower, dan itu lu bisa isi juga pasukan di atas dinding ataupun di atas gate. Jadi istilahnya kayak bener-bener cukup realistis lah di zamannya game ini. Oke, gue udah bikin itu, terus gue bikin
marketplace. Udah. Nah di sini gue bikin untuk makanan itu gue pakai bikin roti karena terbilang lahannya cukup sedikit yang digunain. Lupa bikin tukang kayunya, terus juga rumahnya. Nah di sini karena gue pakainya mercenary post, jadi gue bakal lebih ke jual batu karena di sini kan paling dekatnya batu. Ini gue udah mulai diserang-serangin. Gue beli dulu batunya. Nah di sini lu harus bikin tangga biar bisa pasukannya naik, baik itu di tembok atau di tower. Nah, biar gue bisa ngurangin pertahanannya si Sultan, di sini gue pakai semacam kayak katapult di atas menara biar itu dia nge-spam batu terus tuh. Dan untuk kalau yang kena itu langsung mati, jadi nggak berkurang darahnya, langsung mati kalau kena batunya. Nah yang tadi gue bilang lagi, balik ke uniknya adalah saat lu bikin semacam kayak apa sih ini namanya nih, peralatan tempur lah kayak katapult atau balista, lu nggak bisa langsung nyerang karena lo harus isi sama operator dari peralatannya tersebut. Di sini Engineer's Guild, bikin 2, terus gue masukin. Nah, ini udah dirasa bisa ketutup semua. Gue tes sekarang apa masih ada celah keluar. Nah ini udah gak ada celah keluar nih, udah aman nih. Berarti satu jalan doang, cuma bisa lewat sini. Oke, dari segi pertahanan gue rasa udah cukup aman. Nah, ini archer bawaan gue taruh juga lah ke atas. Spearman-nya gue taruh dekat batu. Ntar kenapa? Biar ntar kalau misalkan si Sultan Abdul bikin tambang batu di sini bisa langsung dihancurin. Oke. Balik ke food kita. Nah, di sini food gue tinggal 18. Nah, di sini untuk game Stronghold sendiri dia itu lu gak bisa istilahnya kayak kalau mungkin di game lu familiar di Echo of Empire, lu kalau bikin food itu digunakan hanya untuk lu bikin apa gitu. Nah tapi kalau untuk di Stronghold makanan itu dikonsumsi sama masyarakatnya. Jadi di sini makin banyak masyarakat lu makin cepat juga konsumsi makanannya. Nah di sini makanan itu gue tinggal 12 dan kalau sampai 0 rakyat lo itu kayak menderita gitulah, jadi negatif, dan itu berdampak kayak ke masyarakat lu mulai banyak berkurang, yang tadinya lo bisa bikin pasukan 24 tuh makin berkurang gitu. Dan di sini happiness-nya dari max-nya 100 gitu. Nah di sini karena makanan gue tinggal dikit, jadi gue langsung bikin aja bangunan yang bisa langsung ngeproduksi makanan. Jadi nggak rapi banget ya. Nah di sini gue bikin mill buat ngasilin terigu yang udah dipanen dari para petani, dan juga toko rotinya. Gue bikin 5. Oke. Ini udah 0, gue minus 8, dan ini berkurangnya lumayan cepet nih. Nah di sini gue imbangin aja dulu, gue beliin terigunya biar bisa pada kerja dulu aja tukang rotinya sambil nunggu terigunya dihasilin. Oke, karena gue main mercenary post, jadi gue bener-bener harus banyak spare duit buat bikin pasukan. Nah sini gue penghasilannya bakal lebih banyak dari batu, jadi gue bikin dulu, gue beli aja dulu langsung kayunya 4 tambahin lah seginilah. Oke, cukup kayak 1 dulu.
2, 3, 4. Ketutup gak ya? Bisa lewat gak ya? Nah ini mulai nih gue spam-spamin nih batunya nih, aren aja ke apa bangunannya kan nggak bisa bergerak, dan ini tembakannya pun juga random. Nah dia mecah kemana-mana batunya. Oke, gue balik dulu urusin masalah masalah ekonominya dulu. Di sini gue bangun katedral sama ini. Di sini banyak istilahnya ada beberapa bangunan-bangunan yang bisa nambahin kebahagiaan dari masyarakat lo, kayak tempat ibadah, terus juga ada Nah ini dia harus ada ale itu dihasilin dari juga lu harus bikin dulu peternakannya. Oke, gue bikin 2, terus uang gua habis, tungguin dulu batunya banyak biar gue jualin. Dan kalau gua ngarepin dari pajak itu nggak besar, karena pajak itu dia tergantung jumlah penduduknya, dan di sini penduduk gua nggak banyak juga, jadi misalkan gua naikin, nah segini doang nih gue dapetnya nih 36, kecil kan. Nah makanya gue lebih nganjilin jual batu. Gue jualin. Oke, udah ada 500 lagi. Gue siapin nih pabrik alenya. Segini cukup. Oke, masih sambil di spam-spamin. Ini untuk pertahanan udah gue biarin aja karena di sini juga udah lumayan. Dan sebenarnya sih lu bisa nyelesain misi pertama ini nggak lama-lama. Lu bisa aja langsung bikin mercenary post waktu awal-awal mulai, terus langsung lu bikin Arabian Swordman, karena kan uang lu gold tuh kan lumayan banyak tuh, ada 4.000. Lu bikin banyak langsung lu serang, yang penting lu cepet, jangan sampai si Sultan Abdul nyelesain temboknya, dan itu lebih cepat lu nyelesainnya. Cuman kalau di sini gua nggak mau langsung selesai cepet, gua mau coba sedikit nikmatin dulu aja dulu misi pertama. Batunya udah lumayan, gue jual lagi. Terus ininya gue bikin, ntar ya, jangan dulu, gue bikin ini dulu aja nih. 1, 2. Oke. Ambil dulu kayu. 3 in kayaknya cukup deh. 1. Oh, goldnya kurang. Enough goods. 2, 3. Oke, di sini untuk bikin alenya gue belum panen, ingin dikit. Nah, sedikit untuk masalah ekonomi tuh lu bisa efisiensi pekerjaan ini kayak tambang atau penghasilan lainnya lu bikin percepat bisa dengan cara lu bikin semacam
fear factor di sini ada efisiensi 100, ini bisa lo naikin sampai 150. Nah tapi lo bakal bikin istilahnya kebahagiaan dari penduduk lo tuh berkurang. Makanya di sini gue imbangin dengan ibadah sama ale coverage kayak gitu. Jadi di sini gue bikin, emang goldnya masih perlu ini 50, gue masih di 8, tunggu sebentar lagi batunya. Gue jual dulu batunya. Oke, nah, coba gue bikin. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Gold needed. Goldnya habis, coba lihat. The people are frightened. Udah minus 2, nah ini naik nih ke 120. Efektivitas pekerjaannya jadi lebih cepet. Tapi di sini gue bakal naikin terus sampai 150. Not enough goods. Biar gue ngasilin barang lebih cepat, biar gue jual juga lebih besar, dan gue bisa bikin pasukan di mercenary post. The people are very scared. Satu lagi buat naik ke minus 4, ini udah 130. Not enough goods. Oke, minus 4, The people tremble. kurang at the 5 mention buat yang of ke your maksimal. name, sire. 5 berarti gue punya harus 250 koin, 50 koin. Our granary stocks are growing, sire. The Nah, people di sini untuk worship us, popularitinya sire. ini gue udah minus 4 nih, dan gue masih punya plus 12 dari religion sama ale. Nah, ntar di sini pas udah berfaktornya minus 5 baru sisanya gue spare di pajak. Our granary stocks are growing, sire. Feel the power. Not enough goods. Oke, You are truly Nah, the ini cruelest tyrant in the udah kingdom, sampai your lordship. minus 5 udah maksimal, dan di sini udah ningkatin efisiensi pekerja lu You are itu truly the cruelest sampai tyrant in the dengan kingdom, your lordship. 150%. Nah, baru nih di sini buat tambahin biar tambah plusnya makin naik itu dikonsumsi. Jadi gue lebihin konsumsi makanannya, jadi otomatis lebih cepat. Tapi karena efisiensi pekerjaannya juga lebih cepat, jadi gue nggak usah khawatir ini bakal nol. Our treasure Dan is empty. The people Ada worship plus us, 17. sire. Nah, Our plus 17 treasure ini baru gue is naikin ke empty. pajak. Nah, The people ini plus 0 worship gue us. Our mundurin dikit ke stocks grow minus 12. steadily, sire. Nah, di sini gue kecil banget, Can't pay that. cuma minus cuman dapat 110. Kecil kan? Nah, makanya gue lebih baik ke penjualan barang, dan untuk yang pajak itu buat tambah-tambahan aja. Gue mau jualin. Nah, Not enough goods. udah oke, baru nih gue mulai bikin Maulai. Arabian Swordman-nya. Gold needed. Nah, Arabian Swordman-nya ini harganya lumayan, 80 per unit. Kalau misalkan gue pakai barak itu kalau nggak salah Swordman itu setengah harganya deh kalau nggak salah. Tapi kalau lo pakai unit di barak, lo harus bikin workshop untuk peralatan mereka. Misalkan kayak archer harus ada panahnya. Nah, panahnya ini lo bikin, dan lo bikin panahnya ini juga perlu material kayak kayu gitu. Dan kalau untuk pedang pakai iron kayak gitu. Our granary stocks are growing, sire. Ini jual lagi batunya, Not enough goods. kayaknya jual, Maulai. banyakin. Gold needed. Ai, standar. 24, sebenarnya itu 24 udah cukup banget, udah cukup banget. Nah, ini mumpung lagi nggak ada temboknya nih, mumpung lagi nggak ada towernya nih. Oke, langsung gua end aja kayaknya untuk misi sekarang. Langsung gua majuin aja pasukan gua. Maulai ya Maulai.
Ya, dia langsung dirin lagi ya. Oke. أعيش في خدمتكم. Wah, pasukan gue nggak bisa lewat. Kayaknya gue terlalu nutup ya. نحييك. مستحيل. Ya ternyata gue terlalu nutup. Coba gue hancurin. مولاي. مستحيل. Oke, kayaknya ketutupnya gara-gara ini. أمرك يا مولاي. نحييك. مستحيل. Masih ketutup juga ya? نقف على استعداد. إلى الأمام. Atau tambang batunya yang nutupin jalan. أمرك يا مولاي. Oke, gue taruh sini dulu aja للشجاعة. pasukannya. Not enough goods. Sebenarnya juga bisa panen besi di sini dan itu hasil jualnya juga lebih besar. Cuman karena gue males kalau misalkan gue bangun di sini, ntar si lawan gue ini malah naruh pasukan di sebelah sini buat gangguin penambang-penambangnya gitu. أمرك. Oke. Nah di sini gue belum bisa masuk ke dalam tembok, jadi gue hancurin dulu aja للمجد. gate-nya. ليخترقوا حديد. Gue nggak bikinin katapult. كما ترغب. Ini gue stop aja nih biar nggak friendly fire. Nah di sini kalau lu lempar batu ini kena ke anak buah lu, itu langsung mati juga. We are under attack. Mungkin gue close lagi. A message from the Sultan. The pond is dying in the Sultan's oasis. Oke. Golin. Not enough goods. A message from the Sultan. The red sky approaches the Sultan's fortress. Feel the power. نحييك. ليهجم المبارزون. نقف على استعداد. مولاي. هذا سهل جدا. أمرك يا مولاي. اخترقوهم. أعيش في ليهجم المبارزون. Oke, gate-nya udah hancur. Bentar lagi. A message from the Sultan. Udah nih, The olive branches weep at the langsung Sultan's arahin ke loss. bosnya. Once more. Sebenarnya kalau nggak ada pasukannya dia tuh 10 Arabian Swordman kayaknya cukup dah buat ngebunuh satu bos gitu. Ya, Message from the emang Sultan. untuk yang misi pertama tuh nggak terlalu sulit dan bahkan bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Cuman karena di sini gua mau agak nikmatin sama naikin skor gua di endgame. اخترقوهم. Victory. Jadi gua bikin agak sedikit lama. Nah di sini skornya lumayan. Oke. Nah paling segitu dulu aja untuk video gua kali ini. Itu ntar di misi-misi selanjutnya bakal gua bikin di video-video lain. Oke, makasih yang udah buat nonton. Jangan lupa di share, like, dan subscribe. Oke, sampai jumpa.